هتصبر علينا دول. ومن الليل Vino, diri. Ini, Vino. Tidak ada suara deklarasi perang, hanya ledakan di kejauhan dan tubuh-tubuh yang tak sempat menyelamatkan diri. Di balik layar diplomasi, dua negara ini sudah lama saling membidik. Iran dan Israel bukan sedang menuju perang, mereka sudah ada di dalamnya. Serangan demi serangan menyasar jantung strategis masing-masing, fasilitas nuklir, markas intelijen, pangkalan militer. Selamat datang di konflik yang tak lagi bisa disembunyikan. Mari kita sama-sama menghela nafas, karena ini bukan cerita tentang dua negara. Ini tentang bagaimana dunia diam-diam menahan nafas. Karena tahu, satu kesalahan kecil saja, dan semuanya bisa terbakar. Tapi untuk memahami kenapa semua bisa meledak, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke satu ketakutan terbesar yang selama puluhan tahun menghantui Israel. Bukan soal pasukan, bukan soal roket, tapi soal nuklir. Dan disinilah segalanya dimulai. Israel mungkin tak pernah mengaku secara resmi, tapi dunia tahu mereka punya senjata nuklir. Senjata pamungkas yang memberi keunggulan mutlak di kawasan. Dan ketika Iran mulai membangun fasilitas nuklir, perlombaan senyap itu berubah jadi ancaman nyata. Bagi Israel ini bukan cuma kekhawatiran, ini adalah mimpi buruk yang tak boleh jadi kenyataan. Maka mereka pun menyerang. Diam-diam, terukur, tapi mematikan. Banyak yang menyebut ini serangan mendadak. Tiba-tiba, brutal, mengejutkan. Tapi kenyataannya tak ada yang benar-benar mendadak dalam dunia intelijen. Bertahun-tahun sebelum rudal diluncurkan dan sirene meraung, Mossad sudah bergerak. Diam-diam, dalam senyap, di jantung wilayah Iran, mereka membangun fasilitas drone rahasia. Lokasi tersembunyi, sistemnya senyap, dan pilot bayangan. Fasilitas ini bukan cuma untuk memata-matai, tapi untuk menyerang. Dan pada hari itu, mereka diaktifkan secara bersamaan. Bersama lebih dari 200 pesawat Israel yang menyasar titik-titik strategis. Semua diarahkan pada satu tujuan, mematahkan sistem pertahanan udara Iran secepat mungkin, sedalam mungkin. Dan inilah seni perang modern, tak terlihat, tak terdengar, tapi mematikan. Ketika Israel melancarkan serangannya, ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah peta kehancuran yang dirancang dengan presisi. Wilayah barat laut Iran jadi titik benturan pertama. Langit di sana mendadak berubah jadi medan tempur. Komandan militer jadi buruan. Situs-situs nuklir diserang secara simultan. Rudal permukaan ke permukaan dilumpuhkan sebelum sempat diluncurkan. Tapi di balik dentuman itu, ada hal yang lebih dalam dari sekadar perang teknologi. Target serangan kali ini bukan cuma tank dan radar, tapi juga otak-otak di balik program nuklir Iran. Para ilmuwan yang bekerja untuk IRGC. Mereka yang selama ini bekerja di balik pintu baja, kini jadi nama di daftar sasaran. Beberapa bahkan tewas saat tengah melakukan riset. Laboratorium yang selama ini jadi ruang sunyi berubah jadi abu. Dan serangan ini menembus lebih dalam lagi, ke tempat yang tidak terduga. Stasiun televisi Iran pun ikut terdampak. 3 karyawan tewas di tengah kekacauan dan seorang presenter nyaris jadi korban. Kamera masih menyala, mikrofon masih merekam. Tapi dunia seolah membisu. Di atas kertas, serangan Israel terlihat presisi, cepat, dan terkoordinasi, menghantam jantung militer Iran dari segala arah. Tapi kenyataannya, sebagian besar rudal justru menghantam area kosong, yakni struktur tiruan dan panas buatan yang dirancang menyerupai aktivitas reaktor. Iran tahu satu hal penting, musuh melihat dari langit. Mereka tahu Israel itu bergantung pada pengintaian satelit, dan di sanalah jebakan dipasang. Citra panas buatan, aktivitas palsu.
Pergerakan kendaraan militer yang sengaja dipertontonkan. Sementara itu, aset-aset penting dipindahkan, disembunyikan di balik tanah dan bayangan. Hasilnya, rudal-rudal Israel membakar panggung yang memang dirancang untuk terbakar. Dalam perang ini, Iran bukan cuma bertahan, mereka mengarahkan serangan musuh ke arah yang salah. Iran tak lagi menunggu, mereka membalas bertubi-tubi. Operasi ini dinamai Janji Sejati 3. Sebuah pesan terselubung bahwa serangan mereka bukan reaksi emosional, tapi janji yang kini telah ditepati. Target utama, Kiryat, sebuah kompleks yang disebut sebagai Pentagonnya Israel. Kiryat ini bukan sekadar gedung, ia adalah otak, saraf, dan nadi operasi militer Israel. Tapi Iran tidak berhenti di situ. Serangan juga diluncurkan ke Tel Aviv dan Haifa. Gedung konsulat Amerika Serikat ikut rusak, dan pesan politiknya sangat jelas. Tak ada sekutu yang benar-benar aman. Haifa sendiri bukan kota sembarangan. Di sanalah pelabuhan militer utama Israel berada. Gudang amunisi, instalasi rudal, dan jalur suplai logistik strategis, semuanya bertumpu di kota ini. Menghantam Haifa berarti mengguncang jantung pasokan militer Israel dari dalam. Dan satu klaim Iran langsung menggemparkan, mereka mengaku telah berhasil menyerang kantor Mossad. Mossad bukan badan intelijen biasa. Mereka ini adalah tulang operasi rahasia Israel di luar negeri. Dari pembunuhan ilmuwan Iran, sabotase fasilitas nuklir, hingga infiltrasi sistem pemerintahan musuh. Jika serangan itu benar-benar berhasil, maka ini bukan hanya serangan fisik. Ini serangan terhadap jaringan syaraf intelijen Israel. Tapi di sini menariknya, selama bertahun-tahun, Iron Dome dianggap perisai langit yang tak tertembus. Sistem pertahanan tercanggih di kawasan, mampu mencegat roket dan rudal sebelum menyentuh tanah. Tapi kali ini, Israel bukan cuma diserang, tapi juga dibuat kewalahan. Dan di sini strateginya, Iran tidak mengandalkan satu jenis senjata. Mereka menciptakan badai bertingkat. 100 lebih drone Shahid dilepaskan lebih dulu, mengganggu radar, memancing perhatian, memberi tekanan terus-menerus tanpa jeda. Lalu, disusul rudal balistik model lama, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membanjiri sistem pertahanan. Untuk membuat si Iron Dome ini sibuk memilih mana yang harus dijatuhkan lebih dulu dan mana yang bisa dilewatkan. Dan ketika baterai Iron Dome mulai kelelahan, mulai panas, rudal hypersonic Fatah pun diluncurkan. Cepat, presisi, sulit dideteksi, lebih sulit dihentikan. Serangan berlapis ini bukan cuma kuat, tapi cerdas. Karena semua dirancang untuk satu tujuan, membuat Iron Dome kehabisan nafas. Hasilnya sangat mencengangkan. Tingkat intersepsi turun drastis. Dari 90% menjadi hanya 10% hingga 15%. Dalam beberapa lama, teknologi kebanggaan Israel terbukti tidak kebal. Karena dalam peperangan modern bukan hanya senjata yang menentukan, tapi juga cara menyerangnya. Di balik dentuman rudal dan strategi militer, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Korban jiwa. Di Iran, 224 orang tewas, lebih dari 1.400 luka-luka. Di Israel, sekitar 24 orang tewas hingga 590 orang terluka. Bangunan hancur, rumah sakit kewalahan, listrik padam, kota-kota lumpuh sejenak. Warga pun mengungsi. Tapi lebih dari infrastruktur yang benar-benar hancur itu adalah rasa aman. Kini, baik Iran maupun Israel tahu mereka bisa diserang kapan saja dan selalu bisa bertahan. Peluru mungkin jatuh di Timur Tengah, tapi getarannya menjalar ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak tajam, pasar energi bergejolak, ketakutan akan kelangkaan dan embargo mulai menghantui negara-negara pengimpor. Maskapai internasional menghentikan atau mengalihkan rute mereka karena jalur udara Timur Tengah berubah jadi zona berbahaya. Bandara ditutup,
kargo tertahan, rantai logistik global kembali terganggu, seperti mimpi buruk lama yang berulang. Dan di sisi lain, ekonomi dunia mulai terbatuk, inflasi mengintai, harga bahan pokok melonjak. Negara-negara berkembang kembali dalam posisi paling rentan. Ini bukan cuma konflik dua negara. Ini batu kecil yang dilempar ke danau yang tenang dan riaknya mengguncang seluruh permukaan. Perang di Israel dan Iran kini bukan hanya urusan mereka. Ini adalah krisis yang sedang mengetuk pintu kita semua. Ketika dua negara mulai saling menghancurkan, dunia tidak hanya bisa berdiri dan menonton. Presiden, jenderal, dan pemimpin dunia mulai angkat suara. Mereka tak lagi bicara soal perdamaian. Mereka mulai menyebut satu kalimat yang tak ingin kita dengar. Awal dari Perang Dunia Ketiga. Skenarionya, kedua negara akan terus saling menyerang. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Arrow 3 dan THAAD mulai kelelahan. Serangan bertubi-tubi menekan sensor. Intersepsi menurun. Stok peluncur bisa habis. Dan ketika itu terjadi, rudal besar Iran seperti Emad bisa masuk tanpa perlawanan. Iran pun mulai mengarahkannya ke wilayah perkotaan. Alasannya jelas, mereka mengklaim Israel lebih dulu menyerang warga sipil. Maka pembalasan pun tidak bisa lagi dibatasi medan perang. Tapi, jika drone dan senjata strategis Iran mulai dihancurkan, mereka harus melepas penjagaan pangkalan, membuka celah bagi Israel untuk menyerang lebih dalam. Dan jika situasi ini terus berkembang, hanya tinggal menunggu waktu sampai Amerika Serikat turun tangan. Dunia kini berada di ujung tanduk. Satu langkah salah bisa memicu api yang tak bisa dipadamkan.